Ini anggota yang nantang carok ya. Ini anggota yang nantang carok. Nantang carok ini. Yo, panitia jangan membela anggota yang salah. Saya tidak membela. Lah, apa sampai gertak-gertak saya tadi? Siapa yang Sampai siapa? Dia kan yang nantang carok ya. Tagar percuma lapor polisi kerap bergema di sosial media. Ini merupakan bentuk mosi tidak percaya masyarakat kepada lembaga kepolisian. Ada juga tagar lainnya yang nggak kalah populer. No viral, no justice. Nggak viral, jangan harap ada keadilan. Hal ini menjadi gambaran umum bagaimana proses penegakan hukum di negeri ini berlangsung. Polisi adalah tema yang selalu menarik untuk dibahas. Maka dari itu, dalam video kali ini gue bakal membahas beberapa alasan kenapa lembaga kepolisian dan juga anggota polisi semakin kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Kalau mau masyarakat Indonesia mencari keadilan, mau ditangani, ya viralkan dulu kira-kira. Kan tidak bagus kalau penegakan hukum seperti itu. Yang pertama, banyak oknum anggota polisi yang suka pungli. Ya sebenarnya kalau dibilang oknum itu kan kalau satu atau dua orang ya pelakunya. Tapi kalau pelakunya banyak, dilakukan oleh banyak anggota polisi, ya susah juga kalau dibilang oknum ya. Urus di repot, Polda Metro bolak-balik. Kita semua sampai jadi kan? Berapa Pak? Kalau misalnya itu kan kamu gimana? Kolektif. Ya, aku yang beresin kurang biaya 425. Kalau nggak kolektif 125. Kalau kolektif 425. Gimana? Kalau kolektif 425. Kalau nggak kolektif 150. Oh, 150. Mau habis di waktu, apalagi ada di kecil. Kolektif tuh gimana Pak? Maksudnya apa ya? Bapak sekarang kaitan dari mas berarti harus pulang. Oh, kalau kolektif kayak gitu. Semua. Kalau yang Pulang nanti kalau sendiri, masa nanti kesini terus ke Polda Metro Jaya, baru ditunggu di. soalnya teman saya pernah Pak ke Polda Metro Jaya, di sana disuruh kesini lagi Pak. Ya berarti komunikasinya belum nyambung. Iya Pak. Ya udah kolektif aja, ada si kecil lah repot dah. Yang normal aja Pak. Ya itu yang normal. Berapa jadinya Pak? Itu 425 yang kolektif. Oh, katanya tadi normalnya 150 Pak. Kalau ngurus sendiri. Iya, maksudnya gini Pak, teman saya udah, ya udah Pak, saya urus sendiri aja. Terus dia ke Polda Metro Jaya Pak. Nah kata Polda Metro Jaya, oh tidak, ini harusnya Depok aja, katanya gitu Pak. Jadi dia balik lagi ke sini Pak. Gitu Pak. Ya udah deh kalau gitu banyak 150. Sama daftar modalnya 125 ya. Ya, selanjutnya. Ya, komunikasi ya. Oke. Makasih Pak. Kalau kita ngomongin pungli yang kerap dilakukan oleh oknum anggota polisi, ini jenisnya banyak banget. Tapi salah satu modus pungli yang kerap dilakukan adalah pungli di jalanan. Slip biru ya? Ikut sidang kan slip merah Pak? Tidak, yang biru kalau lumayan Pak. Ada Pak? Iya. Biasa aja Pak, lihat. Uangnya udah diminta balik deh. Kita tak kata terima duit Pak, kembaliin Pak. Tak kata terima duit. Tolong kembalikan Pak. Bapak masa tilang terus uangnya juga Bapak ambil? Tolong kembaliin Pak. Ini orang susah dia. Bapak tahu nggak uangnya itu buat apa? Buat nebus obat mamanya Pak. Berapa tadi dek? 50 loh Pak. Udah tolong kembaliin Pak. Hati-hati Pak, hati-hati. Saya koordinasi sama propam loh. Saya tinggal telepon. Kita tak kata terima duit Pak, orang tuanya sakit Pak. Dia mau nebus obat loh itu uangnya. Pak, tolong kasih tahu temannya Pak, suruh kembaliin Pak. Di satu sisi mereka menjalankan tugas dan fungsinya, misalnya Polantas. Mereka menjalankan tugasnya untuk menertibkan lalu lintas, untuk menindak ataupun menilang pengemudi-pengemudi yang nakal. Tapi di sisi lain, proses penegakan hukumnya kerap diselesaikan dengan modus pungli. Entah itu karena si oknumnya yang meminta atau si oknumnya yang gampang menerima suap. Viral di media sosial, oknum polisi diduga melakukan pungli di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Ada bukunya masuk ke perangkap aja. Tolong dikoneksikan. Ketua KPK saya bikin apa paspor, kena pungli. Begitu saya pensiun, SIM saya habis, saya pergi ke Batu Ceper,
Jakarta. Ujian di sana, nggak dilulusin gua. Nggak dilulusin. Masya Allah. Inspektur Jenderal bekas polisi lalu lintas. Ujian, nggak tahu. Rupanya si orang itu nggak peduli, dia memang nggak pernah mau tahu gitu. Akhirnya saya ngeluarin dompet, itu ngeluarin dompet. Begitu dia mau ambil, gue pegang tangannya. Bilang, buka mata lo, lihat gue siapa. Tahu nggak? Ada yang kenal. Pak, maaf, Pak. Aku pun mau dipungli. Ini the real story. Bukan ngarang saya, cuma nggak pernah saya ceritain. Kecuali di sini atas permintaan Mas Yanto. Dan ini sudah menjadi rahasia umum dan sudah berlangsung sejak lama dan tidak ada perbaikan hingga saat ini. Apakah di sini ada yang pernah menjadi korban pungli dari oknum polisi? Coba komentar. Surat terbuka nih buat semua samsat. Hari ini gue dari Samsat Bekasi kan, mau balik nama sama perpanjang pajak. Gue udah selesai nih ngurusin semua step-stepnya nih sampai ke pembuatan BPKB ini. Pas gue udah tiba di loketnya, gue kasih semua berkas gue tuh. Polisi yang di dalam langsung bilang ke gue, Mas, ini kalau misalnya mau cepet, saya bantu, tapi 550. Kalau mau normal, 3 hari. Gue bilang, Pak, nggak usah, saya biasa sendiri kok, nggak usah dibantu. 2 kali dia ngomong lagi, ya Mas, kalau misalkan nanti itu 3 hari jadinya. Gue jawab dengan lembut lagi, gak apa-apa Pak, 3 hari juga, saya nggak buru-buru. Responnya, yo, Mas, agak kesel gitu dia nggak terima statement gue. Kesel gue, teriak gue, kata Samsat. Maksud gue teriak, supaya ada polisi yang datengin gue, terus gue ceritain masalah, dia yang ditangkap. Didatengin sih, tapi yang dipegang siapa? Gue ngadu, ada pungli jelas depan mata, guanya yang dipegang. Akhirnya ditarik gua ke ruang interogasi, diinterogasi gua. Pengaduan, ruang pengaduan. Dibilang gini yang polisinya nih, ngebantuin nih. Ya udah Mas, kan bapaknya kan niat bantu, tapi bapaknya kan nolak. Kayaknya nggak paham dia. Maksud gue ini kan mengadu, ada pungli. Bukan masalah bantu. Kalau masalah dibantu, saya nggak butuh bantuan. Ini ngomongin pungli. Gua minta ditangkep, susah. Katanya ini orang Polda, bukan orang Samsat Bekasi, jadi nggak bisa pegang. Walaupun udah jelas pungli. Lain kali Samsat Bekasi, khususnya karena gua bayar pajak di situ, copot aja bannernya anti calon anti pungli, copot, nggak berguna. Tiba-tiba ada yang nelpon gua, dia bilang dari Polda dia. Terus gua tanya, dia di mana? Udah di depan rumah gua. Lu tahu tujuan mereka apa? Buat narik VT gua. Wah, dibombardir, teleponin terus gua aneh. Kenapa gua yang dipegang? Kenapa kagak oknum tersebut? Iya kan? Kenapa kagak dibenahi kubu mereka? Aku masyarakat, ya kan? Kita masyarakat mengadu, kok malah kita yang dibombardir ya? Gue bilang, kalau misalkan emang pengen bertemu, oh ya, mereka datang kagak ada surat perintah coba. Udah cross the line banget bro, cross the line banget, nyamperin orang polisi. Wah parah, cross the line banget. Terus gue bilang, sebagai permintaan maaf, gue bilang, pecat itu orang. Terus dia bilang begini, ada yang bilang, nanti keluarganya gimana makan apa? Hey, pas di pungli itu, setiap anggota keluarga yang dipungli itu, dia itu meminta tanpa memikirkan ekonomi keluarganya tersebut. Alasan yang kedua, tagar percuma lapor polisi kerap bergema di sosial media. Dan seperti yang gue bilang di awal bahwa tagar ini merupakan bentuk emosi tidak percaya masyarakat kepada lembaga kepolisian ataupun kepada anggota polisi. Tidak jarang masyarakat dibuat jengkel, bahkan dibuat kecewa oleh proses penegakan hukum oleh polisi. Sehingga membuat masyarakat berpikir, percuma lapor polisi kalau laporannya ditolak. Percuma lapor polisi kalau laporannya tidak ditindaklanjuti. Percuma lapor polisi kalau ujung-ujungnya harus keluar duit. Itu kita kesalahannya, itulah berapa kalian telah dibayar kepada PBWS, berapa kalian dibayar? Tanah kami sekarang tidak ada lagi Oke, beginilah yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat. Ini laporan untuk penganiayaan pun tidak diterima. Langsung ini Pak Tommy, Pak Kompol tidak menerima kami di sini. Ini keadaan. Ini keadaan kita di Polres. Oke. Tidak berkeadilan di Polrestabes ini. Oke. Ayo. Bahkan ada sebuah istilah populer yang bilang gini, hilang kambing lapor polisi, bisa malah hilang sapi. Ada teman saya bilang gini Bang Don, yang penting hidup sehat, ya bahagia dan gak usah urusan sama polisi.
Karena katanya urusan sama polisi hilang ayam, kita harus menjual sapi. Banyak yang mengatakan lapor polisi itu memang gratis, tapi kalau kasusnya mau ditindaklanjuti harus ada uang pelicinnya. Masa sih guys? Emang kayak gitu? Coba yang punya pengalaman kayak gini komentar. Alasan ketiga, gue langsung kasih contoh nih. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu ada seorang pengendara sepeda motor, bapak-bapak. Dia ditendang oleh seorang oknum anggota polisi sehingga si bapak ini jatuh tersungkur dan terluka gara-gara motor mereka berdua ini bersenggolan tanpa sengaja di jalan. Apa cak itu pak? Kamu tak boleh cak itu. Boleh kamu. Kami saksi nyingok sama itu kamu di ulama itu kamu terjang ke mulut. Woi kurang ajar kamu, viral kamu. Kamu kate otak kamu. Diterjang ke itu dulu terbalik. Woi kate nih. Apa nama bapak ini? Nah. Kata Kapolres, nah ini nah uangnya pak. Nah, M. Yunus. Manusia pak, dia nih pak. Jangan cak itu pak. Minumlah pak. Nah, hal-hal arogan kayak gini nih yang dapat membuat masyarakat semakin nggak simpati sama polisi. Apakah kalian pernah berhadapan dengan seorang oknum anggota polisi yang arogan? Kalau pernah, coba komentar. Alasan yang keempat. Polisi kerap tidak berpihak kepada masyarakat, mereka justru kerap memihak para oligarki, para pengusaha. Dan hal itu kerap terjadi dalam kasus-kasus penggusuran tanah masyarakat, dalam kasus-kasus sengketa perebutan tanah antara masyarakat adat dan juga pengusaha ataupun perusahaan. Pokoknya dalam konflik-konflik agraria yang tidak berkesudahan itu, dan posisi polisi selalu berpihak kepada sang pemodal. Mereka juga kerap bertindak represif dan bahkan tidak segan-segan mengkriminalisasi masyarakat. Alasan yang kelima, banyak oknum anggota polisi yang justru menjadi penjahat utamanya. Misalnya, menggerebek kasus prostitusi, ternyata mereka terlibat di dalamnya. Atau contoh lainnya, menggerebek kasus judi online gitu ya, ternyata mereka yang jadi backingnya. Melakukan razia narkoboy, ternyata mereka yang mengedarkannya. Lakukan aksi penangkapan kasus pencurian, ternyata mereka juga kerap menjadi sindikatnya. Banyak juga oknum anggota polisi yang menjadi pemeras, menjadi calo, menjadi penipu, dan lain-lain. Dan oknum anggota polisi yang kayak gini tuh nggak cuma 1 atau 2 orang, melainkan banyak banget. Alasan yang keenam, polisi kerap berbohong dan bahkan juga sering merekayasa sebuah kasus. Menghilangkan barang bukti, salah tangkap, tidak transparan dan terkesan menutup-nutupi, apalagi jika kasusnya dinilai dapat mencoreng instansi mereka. Alasan ketujuh, polisi harus tahu kalau masyarakat sebenarnya nggak suka sama polisi yang alay dan suka caper di sosial media. Enak ya jadi kalian. Kalau ada apa-apa, lapornya ke polisi. Lah kami, kalau ada apa-apa, lapornya ke siapa? Belum lagi tengah-tengah malam. Bukannya dipanggil sayang, tapi dipanggil warga. Ada kalanya kita tuh disuruh kejar maling. Itu yang maling rumahnya, pas udah nggak ada, baru tuh lapor ke polisi. Nih Bu, orang-orang yang suka nyetir sambil ngerokok nih Bu. Beredar video seorang anggota polisi merokok sambil berkendara di Lembang, Kabupaten Bandung Barat viral di media sosial dan... Oh ini orangnya? Dia orangnya. Sebenarnya kalau memang lo polisi lo ngerti lo merokok di kendaraan kayak gimana? Gak ngaruh gua kayak gituan. Yang penting lo, kalau memang lo polisi lo lebih ngerti berkendara lo ngerokok juga. Foto aja Bu. Hah? Selamat siapa? Mau izin Pak? Dilarang merokok Pak? Di area sini Pak? Ya boleh di sana Pak? Iya. Bapak Pak, seperti itu Pak. Bisa usir dulu kayak gini. Mau izin Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya Pak. Ya.
Alasan yang ke-8, masyarakat heran sekaligus bertanya-tanya. Saat ini kok banyak ya anggota polisi yang masih muda-muda tapi mereka udah hobi merokok, mereka badannya gemuk-gemuk. Lah kalau badannya gemuk, kalau paru-parunya nggak sehat, perutnya buncit-buncit, gimana mereka nanti ngejar maling, gimana nanti mereka melawan perampok dan lain-lain. Ada puluhan anggota Polres Trenggalek, Jawa Timur yang memiliki kelebihan berat badan diwajibkan untuk mengikuti program penurunan berat badan. Loh, kok kalian heran sih sama polisi gendut? Kan rekeningnya juga. Aduh, tolong, takut aku, kejar aku dong, Pak. Kan kita sama-sama gendut. Ayo kita capek-capek bareng. Lah kalau kita bandingin sama polisi-polisi di Korea Selatan, itu badannya keker-keker, badannya six pack semua, bagus-bagus cuy. Kalian setuju kan kalau polisi-polisi di Indonesia harus di training lagi biar badan mereka bagus-bagus, iya kan? Coba komentar kalau setuju. Dan yang terakhir sekaligus juga yang paling ironi adalah no viral, no justice. Keadilan hukum itu baru bisa kita dapatkan apabila kasus kita viral. Kalau kasus kita nggak viral, ya jangan harap kita akan mendapatkan keadilan hukum di negeri ini. Mentang dia yang miskin, orang kecil, kaum pekerja, ya, lalu kemudian laporannya diabaikan. Sering kali terjadi seperti itu, Pak. Karena kalau nanti viral, baru kemudian ditangani. Kalau mau masyarakat Indonesia mencari keadilan, mau ditangani, ya viralkan dulu kira-kira. Kan tidak bagus kalau penegakan hukum seperti itu. Selalunya kan begitu ya, viral dulu kasusnya, baru ditangani, baru ditindaklanjuti. Kalau nggak viral, ya diem-diem baik. Viral turis wanita Kolombia lapor polisi karena kena begal malah diminta bayar Rp200.000. This way? So yeah, how much did They say pay? 200. 200,000? Yeah. For that? Yes. Do you get the receipt, something like that? I for got that? the certificate. No, not for that. I think they just wanted money for themselves. Oh, okay. That's all right. I'm not sure about that, but yeah, so they asked me money. 200,000. Alright then. Yeah, Yeah, but because they took me to a small room and then they asked me for money. okay. I hope your report Yes. this will I be hope- work for you. Same. Yeah, I hope so too. So how was the experience inside? Because Was okay. it was okay. Yeah. Yeah, I just had to complete the form and they printed and we both signed it. That's easy. Jadi, jangan salahkan masyarakat kalau saat ini masyarakat Indonesia lebih mempercayai kinerja dan juga lebih memilih untuk melapor kepada Damkar ketimbang harus melapor kepada polisi. Ada yang mau nambahin nggak guys? Coba komentar.